Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan ketaatan untuk senantiasa bertafakur ilallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan mukmin yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru agar setiap individu Muslim harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dalam hal ini dijelaskan dalam hadisnya bahwasanya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun keduanya memiliki kebaikan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Rasulullah juga mengatakan bahwa ihrij ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari kebaikan dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau merasa lemah. Dan itulah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita senantiasa bersungguh-sungguh mencari kebaikan yang bermanfaat. Tentu bukan hanya bermanfaat pada diri kita sendiri, tetapi bagaimana juga bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitar kita. Lalu Allah juga mengatakan, "Faiza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Berusahalah, berdoalah, dan bertawakallah. Karena sebaik-baik manusia atau Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadanya. Menurut Sayyid Mahmud Nuh, yang dimaksud dengan kuat dalam hadis tersebut yaitu tekad yang jujur, semangat pantang menyerah, keinginan yang kokoh, cerdas, dan tubuh yang sehat. Kekuatan yang dimaksud meliputi 3 hal, yaitu ruh, akal, dan fisik. Ketika ketiga hal tersebut kuat, maka tentu akan lahirlah manusia-manusia paripurna dan sosok insan kamil dan tentunya sebagai khalifah fil ardh. Dengan demikian, ketiga hal tersebut yaitu ruh, akal, dan fisik harus senantiasa terpelihara. Ruh adalah sumber kekuatan dari segalanya karena ruh yang sehat mampu membangkitkan semangat hidup. Ahmad Santut memberikan kita beberapa tips agar ruh kita sehat dan kuat, yaitu tekun beribadah. Tentu ibadah ritual kita itu yaitu sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Dan setiap ritual ibadah yang kita lakukan itu bermanfaat untuk memelihara. Dan Allah juga mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah di sini bukan hanya ibadah mahdah atau ibadah yang diatur, yang seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ibadah puasa, zakat, sholat, tetapi ibadah gairu mahdah pun harus senantiasa kita lakukan atau harus senantiasa kita indahkan. Ya, tentunya yaitu mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali, dan itulah adalah ibadah-ibadah gairu mahdah yang senantiasa harus kita lakukan, ya tentu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau segala aktivitas kita semoga bisa bermanfaat atau bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua yaitu membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah pembersih hati. Rasulullah mengatakan bahwasanya sesungguhnya hati akan berkarat seperti besi, dan sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah pembersihnya?" Dan Rasulullah menjawab, yaitu membaca Al-Quran dan mengingat mati. Ini adalah zikir atau mengingat Allah dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, zikir yang kontinu bisa memperbaiki kualitas hati. Selanjutnya adalah akal. Dengan akal, manusia bisa menjadi mulia. Dan inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan makhluk lainnya. Dan banyak ayat yang memotivasi manusia untuk mengoptimalkan kemampuan akalnya. Dan bahkan
tidak mengikuti sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dijelaskan dalam surah Al-Isra, yaitu wala tahfu ma laisa laka bi ilmu. Agar akal sehat, maka harus senantiasa diberi asupan ilmu, tolabul ilmu. Dan itu yang akan menuntun kita dan memudahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala sesuatu yang dapat melemahkan akal, yaitu kemaksiatan. Yang terakhir adalah fisik. Islam tidak pernah melupakan fisik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya jasadmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan." Hadis riwayat Muslim. Untuk menjaga kesehatan fisik tidak terlepas dengan menjaga keseimbangan, dan tentunya dengan asupan makanan, minuman, serta tidur yang cukup, dan menghindari diri dari penyakit. Dan yang terpenting adalah berolahraga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.